Nah, tadi tuh kan waktu kita selesai pengkajian, tadi tuh ada beberapa masalah sih yang aku lihat kayak bapaknya tuh bilang kalau dia tuh suka makan ikan asin sama goreng-gorengan kayak gitu. Jadi tadi ke Bapak juga bilang kalau keluarga itu jarang sekali mengonsumsi buah dan sayur. Oh iya, aku kepikiran juga. Aku ingat tadi si bapak juga bilang kalau mereka tuh punya kebiasaan merokok. Ya nggak sih? Iya. Benar-benar. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku tuh masalah keberatan yang bisa kita angkat itu tentang perilaku kesehatan cenderung berisiko. Bisa juga sih. Menurut aku dari data yang tadi kita lihat, masalah keberatan yang kedua bisa kita ambil sih ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga ya. Iya, berdasarkan lima fungsi keluarga juga kita bisa mengangkat etiologi ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Iya, aku setuju sih itu. Iya sih. Iya, bisa kok. Selamat siang. Permisi. Ya, ada apa? Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Oh, yang kemarin itu. Oh, silakan masuk. Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan UPH. Perkenalkan, nama saya Betania dan ini rekan saya. Aurel dan juga Anisha. Jadi kemarin kan kami sudah selesai untuk pengkajian di keluarga Bapak dan sekarang kami akan melakukan penyuluhan mengenai stroke dan juga gaya hidup yang sehat. Tempatnya di sini saja ya Pak dan waktunya sekitar kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Saya panggil anak saya dulu ya. No, sini. Ada yang mau ketemu sama kita. Cepet. Nah, ini anak saya. Jadi Pak, Bu, di sini kami punya poster tentang yang nanti akan kami jelaskan dulu tentang stroke dan gaya hidup yang sehat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanda dan gejala serta penanganan pada stroke. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai stroke. Jadi, Pak, stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi saraf lokal atau global yang muncul mendadak, progresif, dan cepat yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, serta dapat menyebabkan kematian. Jadi Pak, Bu, kita bisa menggunakan slogan segera ke RS untuk mengenali tanda dan gejala stroke. Yang pertama, Se bisa kita gunakan ketika kita melihat senyum tidak simetris atau mencong ke salah satu sisi, tersedak atau bisa sulit menelan air secara tiba-tiba. Yang kedua untuk G adalah gerakan separuh anggota tubuh yang melemah secara tiba-tiba. Yang ketiga adalah bicara pelo atau tidak dapat berbicara, tidak bisa mengerti kata-kata dan bicara yang tidak nyambung. Untuk K adalah rasa kebas atau baal atau kesemutan di bagian separuh tubuh. Untuk R adalah rabun, yaitu pandangan suatu mata kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk S yang terakhir adalah sakit kepala yang hebat, yang muncul secara tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian di sini ada faktor resiko yang dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Yang dapat diubah adalah diet tinggi lemak dan garam, kebiasaan merokok, hipertensi, obesitas, aktivitas fisik dan olahraga,
serta kebiasaan mengonsumsi buah dan sayur. Kemudian faktor yang tidak dapat diubah yaitu faktor genetik atau keturunan, etnik, jenis kelamin, serta usia. Kemudian ada slogan patuh untuk peningkatan kesadaran bagi penyandang stroke. Nah, di sini Pak, untuk P sendiri itu adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T, yaitu tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Lalu U, yaitu upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir adalah H, yaitu hindari rokok, alkohol, dan zat karsiogenik lainnya. Kemudian Pak Bu, di sini ada juga slogan cerdik untuk pencegahan stroke. C itu artinya cek kesehatan secara rutin. Kemudian E, yaitu enyahkan asap rokok. Lalu R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengingatnya dengan mudah karena ada slogan-slogan ini, yaitu patuh untuk peningkatan kesadaran untuk yang sudah terkena stroke dan cerdik untuk yang belum terkena stroke. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, untuk evaluasi bahwa apa yang kami sampaikan itu telah dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu. Di sini saya ingin mengevaluasi sedikit. Menurut Bapak Ibu, apa sih itu stroke? Jadi stroke itu penyakit otak yang menyerang kepala, otak, dan sistem saraf yang ada di kepala. Dia bisa menyebabkan kematian dalam waktu 24 jam. Udah, mati. Oke, benar ya. Kemudian saya ingin evaluasi satu hal lagi. Apa sih tanda dan gejala yang dari tadi telah kami jelaskan, yang Bapak dan Ibu sudah pahami? Gejalanya ya, kalau nggak salah tadi saya dengar ada slogannya yaitu segera ke RS. Untuk segera, se-nya itu senyum tidak simetris, terus G-nya itu geraknya itu melemah secara tiba-tiba di salah satu sisi gerak tubuh, terus ra-nya itu bicaranya pelo, nggak jelas. Ya, benar sekali ya jawaban yang telah disampaikan. Jadi kami sudah bisa menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu benar-benar paham dengan apa yang telah kami sampaikan ya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Baik Bapak, ini untuk recapnya, Ibu. Terima kasih untuk informasinya. Ngomong-ngomong, posternya boleh saya ambil nggak sih? Boleh Pak. Oh, boleh. Ya. Boleh. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyuluhan kami di hari ini. Dan untuk saat ini kami mohon untuk pamit. Terima kasih ya.